Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siapkah dengan pembelajaran hari ini? Nah, kalau sudah siap, persiapkan buku paket IPA serta alat tulis. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan mengenai pada pertemuan kemarin udah mengenai sel, kemudian jaringan hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang pada bagian organ. Coba kalian perhatikan pada gambar orang tersebut. Ya. Nah, orang tersebut merasakan rasanya makanan. Berarti dia punya indera apa? Perasa dan indera pada bagian menghirup pada makanan ini berarti pada indera hidung. Nah, pada bagian ini akan membahas mengenai organ dan sistem organ. Pada KD 3.6 yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Dengan tujuan pembelajaran, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian organ, menjelaskan konsep sistem organ dan organisme, serta menyebutkan sistem organ dan penyusun organisme. Organ adalah kumpulan beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk suatu sistem yang sama. Nah, pada organ manusia di sini ada beberapa, yaitu pertama bagian mata, hidung, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal, dan masih banyak yang lain. Pada organ mata, kemudian tadi apa? Jantung, paru-paru, ginjal. Nah, ini nanti yang saya terangkan 4 saja pada bagian organ manusia. Dan organ tumbuhan, akar, batang, daun, serta buah. Nah, saya terangkan mengenai satu persatu. Yang pertama bagian apa ini? Mata. Mata itu fungsinya untuk apa? Melihat. Yang kedua pada bagian organ paru-paru. Fungsi sebagai alat respirasi. Kemudian pada organ jantung, fungsinya menawarkan dan menetralkan racun serta membuat protein plasma. Yang keempat pada organ ginjal, yaitu menyaring darah dan membuang zat-zat limbah yang ada pada tubuh, yaitu berupa urin. Kemudian pada organ tumbuhan, di sini ada gambar organ tumbuhan. Yang pertama pada bagian akar, itu menyerap udara dan mineral serta menguatkan berdirinya batang dan menyimpan cadangan makanan. Yang kedua pada bagian batang untuk menopang tumbuhan. Ketiga pada bagian daun, tempat fotosintesis. Yang keempat pada bagian bunga, sebagai alat perkembangbiakan generatif, yaitu menghasilkan biji. Kemudian organ pada bagian buah untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua mengenai sistem organisme manusia. Nah, di sini ada bagian organisme manusia, saya contohkan di sini pada bagiannya. Ini namanya termasuk sistem pencernaan. Di antaranya apa? Organnya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta anus. Ini harus lengkap organnya pada sistem organisme manusia pada bagian pencernaan. Lah, fungsinya untuk apa? Mencerna makanan, mengabsorpsi molekul makanan yang sudah dicerna. Yang kedua sistem organisme, yaitu pada sistem pernafasan. Di sini ada organ sistem pernafasan, diantaranya pada lubang hidung, termasuk pada rongga mulut, faring, tenggorokan, trachea, serta paru-paru terdapat kanan dan kiri.
Fungsinya yaitu menyerap oksigen dari luar dan membuang gas sisa atau karbon dioksida dari darah. Yang ketiga, pada sistem gerak. Di sini sistem geraknya ini pada bagian tulang. Sistem geraknya yaitu apa? Tulang pada tangan dan pada bagian kaki. Fungsi menyokong dan melindungi organ bagian dalam. Kemudian, sistem transportasi atau peredaran darah. Nah, di sini ada bagian sistem transportasi atau peredaran darah pada pembuluh darah di leher, arteri, vena, jantung, arteri, dan vena pada bagian di kaki. Fungsinya untuk apa? Mengangkut oksigen dari sari makanan ke seluruh sel tubuh. Kemudian melindungi tubuh dari organisme penyebab penyakit. Sistem ekskresi atau pembuangan sisa yang tidak digunakan pada bagian apa? Nah, di sini pada bagian paru-paru, ginjal, dan kulit. Yaitu fungsi mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh, kemudian menjaga keseimbangan sel dengan lingkungan. Tadi kalau pada ginjal kan tadi mengeluarkan sisa berupa urin. Kalau kulit berupa keringat. Ya. Sistem reproduksi di sini terdiri dari ovarium, rahim, dan vagina. Fungsinya sebagai perkembangbiakan. Nah, pada pembahasan kali ini, materi ini, kalian nanti bisa memahaminya dan ditulis di buku materi pada buku IPA. Untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.